Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KK Media, selamat siang dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Vina Kurota dalam program talk show. Nah, program talk show ini merupakan program spesial dan tidak merupakan program yang biasanya ada atau mingguan di KK Media. Nah, di program talk show kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Haul Gus Dur, bagaimana Gus Dur, politik dan demokrasi di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa 30 Desember kemarin telah diperingati berbagai peringatan, baik itu pembacaan puisi, pengajian, ataupun mensejarai pemikiran Gus Dur di seluruh Indonesia. Kali ini KK Media akan mengajak pemirsa semuanya untuk kembali mengkaji dan juga mensejarai bagaimana pemikiran Gus Dur mengenai politik dan demokrasi. Sudah bersama Vina dan juga teman-teman KK Media di studio, narasumber-narasumber yang hari ini akan berbincang bersama. Yang pertama ada Ketua ISNU Kota Kediri, Profesor Dr. Muhammad Asrar Yusuf. Kemudian Ketua Lakpesdam Kota Kediri, Dr. Hairul Umam. Dan beliau berdua ini merupakan Sivitas Akademika, dosen di IAIN Kediri. Kemudian ada juga narasumber ketiga yang akan melengkapi, yang juga merupakan inti dari pembahasan kita kali ini, Komisioner Bawaslu Kota Kediri, Bapak Yusran Hairul Anam, SE. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ini jadi seperti yang kita ketahui bersama mengenai politik dan demokrasi di Indonesia. Pembahasan mengenai politik dan demokrasi ini tentu tidak ada habisnya. Mengingat bahwa memang setiap dari manusia, setiap dari kita, setiap dari negara itu tentu mengalami yang namanya proses demokratis. Kemudian sebagai sivitas akademika, sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia akademik, maka perlu kiranya bagi kita untuk mengerti dan juga memahami bagaimana pemikiran-pemikiran, khususnya pemikiran dari Gus Dur sebagai mantan Presiden Indonesia atau mantan Presiden Indonesia keempat yang juga adalah Bapak Pluralisme. Nah, untuk sebagai pembukaan, Vina ingin kita bersama mengingat dan juga Bapak mungkin nanti bercerita begitu gimana ingatan Bapak tentang Gus Dur begitu. Oke, mungkin kita bergiliran Bapak begitu enggak ya? Dari Prof. Asrar dulu monggo. Ingatan tentang Gus Dur. Terima kasih. Sudah sejak tahun 90-an saya mengikuti kiprah beliau, maksudnya dari media massa, dari forum-forum yang dilakukan oleh Gus Dur. Kemudian tahun 2000-an saya di Jakarta, pernah juga ngaji dengan ngaji ke Gus Dur, ke dalam beliau sekali dua kali. Intinya Gus Dur ini sangat konsisten dalam keilmuan. Jadi dia terus, kalau kita lihat sejarah beliau dari pesantren kemudian ke sekolah formal, lalu ke Mesir, lalu Baghdad, kemudian ke beberapa negara yang lain. Selalu di mana-mana beliau concern soal keilmuan. Jadi terus meningkatkan ilmu, dan beliau ini sangat cerdas ya. Jadi kalau mungkin kita ini nggak ada apa-apanya dengan kecerdasan beliau. Beliau sangat cepat memahami, kemudian tidak mudah lupa. Nah itu. Orang pintar itu kalau cepat memahami dan tidak mudah lupa. Dua itu berarti orang itu hebat. Nah, Gus Dur itu luar biasa di situ. Jadi mendengar yang pertama aja sudah bisa menebak nanti yang selanjutnya bagaimana. Cerita-cerita beliau mendengar pertama terus tidur, kemudian bisa menyimpulkan, ya kan? Itu Gus Dur. Nah, hal berikutnya yang saya catat, saya pelajari dari Gus Dur itu adalah soal ini, aktivismenya. Gus Dur itu pinter, ilmuwan, tapi juga aktif. Jarang loh ada orang itu yang intelektual, akademisi,
sekaligus aktif. Kadang itu pinter, akademisi, tulisannya banyak, tapi bukanlah seorang aktif. Artinya nggak bergerak untuk perubahan masyarakat. Ada orang yang kerjanya itu di dunia aktivisme, ya setiap hari keliling, advokasi ke masyarakat, seterusnya. Tapi nggak pinter. Gus Dur itu salah satu dari orang yang intelektualnya kuat, pinter lah, agama pinter, umum pinter, dan juga seorang yang aktif bergerak di masyarakat. Kita tahu kiprahnya beliau di NU itu luar biasa. Beliau keliling kemana-mana, memberdayakan pesantren dan masyarakat NU secara umum. Juga masyarakat-masyarakat lain, komunitas-komunitas lain. Jadi Gus Dur itu di situ hebatnya, aktivisme sekaligus intelektual, intelektual sekaligus aktif. Intelektual organik atau kiai organik susah ditiru konsistensi Gus Dur itu dalam dua hal. Dan itu sampai akhir hayat beliau itu senantiasa itu yang paling mengesan di saya. Ya banyak, tapi saya kira itu salah satu yang terkesan bagi saya. Ya paling melekat di Prof. Asrar ini konsistensi begitu. Konsistensi dan juga tadi ada juga isi. Komplit ya Gus Dur ini ya. Oke, mungkin langsung lanjut ke Pak Komisioner. Bapak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya membicarakan terkait dengan Gus Dur, bahasanya saya masih teringat dulu ketika saya masih mahasiswa di Sidoarjo, itu ada undangan ketika itu, entah seingat saya diadakan acara itu di gereja Betani Surabaya, dan itu mengundang beliau Gus Dur. Dan di situ diadakan acara, ada barongsai, habis itu ada puisi, ada sambutan dan lain sebagainya. Sangat meriah sekali acaranya di situ. Artinya kalau saya menggambarkan terkait dengan Gus Dur itu adalah seorang yang diterima di semua kalangan agama sebagai seorang bapak pluralisme, kan disebut sebagai bapak pluralisme, juga guru bangsa seperti itu. Dan beliau memang jejak rekam beliau yang sangat panjang sekali terkait tentang pembelaan beliau terkait tentang masyarakat yang terdiskreditkan atau masyarakat yang terpinggirkan ketika itu, baik itu masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat yang ketika itu pada zaman pemerintahan kala itu otoriternya sangat kuat sekali. Nah, kalau saya melihat memang beliau ini memiliki gerakan-gerakan yang sangat luar biasa. Nah, ketika pemerintah pada zaman 1990 mendirikan ITSMI dengan kepemimpinan dan kepemimpinan beliau, kepintaran beliau yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asrar tadi, beliau tidak mau mengikuti karena beliau memandang gerakan ITSMI yang pada waktu itu adalah legitimasi dari pemerintah untuk hanya satu agama saja di dalamnya. Artinya tidak semua intelektual agama lain tergabung di dalamnya. Sehingga Gus Dur memandang perlu ada saingan di sana itu. Perlu ada ketika itu mendirikan Perludem kan itu kan. Mendirikan forum demokrasi yang itu berisi intelektual dari semua agama yang ada. Nah, pada waktu pemerintahan Gus Dur, kalau saya membaca artikel, karena pada waktu itu saya masih SMA, Prof. bahkan masih SMP ketika itu. Masih SMP, saya membaca artikel karena sekarang saya juga terjun di kepemiluan. Jarang sekali ada pemerintahan ketika dia berani ya ketika itu mencabut TAP MPRS terkait dengan PKI. Dan beliau secara terang-terangan, secara pribadi maupun sebagai presiden minta maaf kepada korban-korban PKI ketika itu, lalu mencabut juga Kepres nomor 7 atau sekian tahun 1967 terkait tentang pagelaran Imlek ataupun
ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang ketika itu dilarang dan dia dicabut dan diperbolehkanlah orang-orang Tionghoa untuk melaksanakan ibadah dimanapun mereka berada. Nah, dari situ saya lihat bahasanya keberanian Gus Dur itu sangat luar biasa. Tidak semua orang berani seperti itu. Jadi kalaupun kita lihat itu banyak orang mengatakan beliau itu lompat pada zamannya, lebih pintar pada zamannya itu. Mungkin itu saya sekilas tentang Gus Dur, Mbak Vina. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusran ya. Ini dari Komisioner Bawaslu Kediri. Jadi Pak Yusran mengatakan mengenai bagaimana Gus Dur ini menyikapi keberagaman begitu. Nah, ini nanti kita akan bahas juga pemirsa mengenai pluralisme. Gus Dur sebagai bapak pluralisme. Oke, tapi kita belum mendengar bagaimana ingatan Pak Khairul Umam mengenai Gus Dur. Monggo Bapak. Cek. Terima kasih. Kalau ingatan saya tentang Gus Dur itu sebetulnya tidak banyak ya. Saya dulu waktu mondok tiba-tiba disuruh kiai saya naik truk. Gitu ya. Pondok saya dulu di Jombang, terus suruh datang ke alun-alun. Itu terus kita menyampaikan orasi menolak Gus Dur diturunkan di tengah jalan di kepresidenan saat itu. Nah, karena kita masih santri, masih sangat awam urusan politik, pokoknya apa yang dikatakan kiai kita manut saja. Tetapi sempat bertanya juga, begitu spesialnya Gus Dur dipertahankan oleh kalangan kami di pesantren gitu ya. Nah, karena ini perintah kiai ya tentu saja kita berapi-api kan. Nah, berapi-api mendorong bahwa pemakzulan itu tidak boleh dilanjutkan karena itu bertentangan dengan demokrasi gitu. Nah, tetapi yang menarik dari Gus Dur, saya kira Gus Dur tidak kemudian melakukan satu proses perlawanan yang menurut dia sebetulnya itu sangat sah bagi di dunia demokrasi ya. Dan bagi sosok Gus Dur yang saat itu menjadi ikon organisasi besar di mana pengikutnya juga banyak, dia bisa saja melakukan perlawanan secara fisik. Tapi malah Gus Dur membuat satu keputusan yang di luar nalar kita semua, bahwa Gus Dur akhirnya tidak melakukan proses-proses itu. Dan yang lebih menarik, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang harus dipertahankan mati-matian gitu ya, apalagi ini urusan kekuasaan. Nah, itu saya kira yang membuat saya teringat tentang sosok Gus Dur. Artinya beliau itu untuk urusan dunia itu selalu dianggap enteng gitu ya, selalu meskipun tetap bahwa prinsip-prinsip tertentu yang memang itu prinsip utama dalam ketatanegaraan, dalam demokrasi ini tetap harus diperjuangkan. Tapi kalau memang masyarakatnya masih belum siap untuk itu, dan kalau harus membayar itu dengan nyawa, beliau malah lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana jargonnya ya, di atas politik itu harus lebih tinggi yakni kemanusiaan. Nggak boleh politik itu di atas nilai-nilai kemanusiaan gitu. Itu saya kira Mbak. Oke, terima kasih Pak Khairul Umam. Jadi ini Vina sebagai kalangan yang tidak menemui Gus Dur pada masanya begitu nggih. Jadi sudah mendapat sedikit gambaran bagaimana Gus Dur ini sosok yang sangat arif bijaksana begitu, kalau bisa dibilang dalam proses demokrasi begitu Pak ya. Lalu kemudian menyambung tadi yang dikatakan sama Pak Yusran Khairul Anam mengenai pluralisme atau gimana sih Gus Dur ini menyikapi keberagaman. Vina ingin mendengar dari Bapak Khairul Umam, kemudian dari Pak Prof juga, bagaimana sih satu istilah Bapak pluralisme ini bisa tersemat ke dalam Gus Dur, dan juga bagaimana pemikiran pluralisme ini menurut Gus Dur begitu. Moga Pak Khairul Umam. Baik, terima kasih. Memang Gus Dur ini kan sosok yang sangat kental dengan sebutan Bapak pluralisme ya. Karena memang apa yang menjadi gagasan Gus Dur itu adalah beliau ingin menciptakan negara ini adalah negara yang dimiliki oleh semua masyarakat, semua kalangan, semua golongan. Dan beliau sangat mafhum bahwa bangsa kita ini
terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, budayaan gitu ya. Nah, beragam itu kan artinya dalam istilah lain kan plural ya. Jadi pluralisme itu paham yang menganggap bahwa keragaman itu menjadi satu hal yang hakiki gitu. Dan karena ia hakiki maka itu tidak boleh dipaksakan hanya menuntut hanya pada satu kelompok saja, meskipun kelompok itu mayoritas. Karena kalau kelompok mayoritas merasa lebih representatif untuk menguasai, saya kira itu keluar dari prinsip-prinsip pluralisme yang beliau perjuangkan. Karena pluralisme itu harus mewakili semua dan harus adil bagi semuanya. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yusron misalnya terkait pencabutan TAP MPR tentang pelarangan PKI misalnya ya, lalu Imlek dan lain sebagainya, itu hakikatnya adalah beliau ingin menunjukkan bahwa semua warga bangsa yang ada di Indonesia itu semuanya punya hak yang sama untuk hidup selama dia tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan, selama dia tidak melanggar prinsip-prinsip kebersamaan gitu ya. Karena kalau sudah melanggar tentu saja itu sudah ada wilayah tersendiri dan itu wilayah-wilayah hukum. Tapi secara sosial kemasyarakatan kita harus tetap menghargai perbedaan-perbedaan itu. Saya kira itu prinsip yang beliau ingin hidupkan dan terus ingin kita jaga gitu. Oke, baik Bapak. Jadi dari itu tadi, sebelum kita beranjak ke Prof. Asror, saya ingin bertanya lagi nih kepada Pak Khairul Umam. Apakah nilai pluralisme yang Gus Dur angkat, yang Gus Dur coba untuk bawa dan tanamkan ke masyarakat Indonesia ini berasal atau bersumber khususnya dari nilai-nilai agama Islam? Begitu. Apakah seperti itu? Jelas ya. Artinya Gus Dur ini kan kalau kita melihat fase kehidupan Gus Dur gitu ya, itu dibagi ke dalam 3 tahap ya. Pertama tahap intelektualitas, penguatan intelektual. Dan di tahap ini Gus Dur itu diterpa oleh 2 hal penting. Pertama adalah paham keagamaan yang lahir dari kultur pondok pesantren ya. Nah, Islam tradisional ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentu saja kultur Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sekelompok komunitas yang mencoba untuk menerjemahkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Nah, jadi kalau kita membaca Gus Dur ya tentu saja apa yang beliau praktikkan dalam kehidupannya itu adalah aktualisasi dari pemahaman keagamaannya. Nah, apakah itu ada sandarannya dalam Al-Quran? Jelas. Misalnya di surat di ayat misalnya sesungguhnya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi kata Allah, aku ini menciptakan kamu dari bersuku-suku berbangsa-bangsa, dari laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Itu semuanya adalah untuk saling memahami. Nah, kesalingan ini tentu saja dimaknai sebagai proses bahwa seseorang itu harus menerima. Kalau untuk saling belajar itu harus menerima dulu. Nah, proses penerimaan ini saya kira menjadi prinsip-prinsip pluralisme, dan Al-Quran sangat banyak sekali menjadi inspirasi bagi lahirnya paham pluralisme ini. Karena dalam pluralisme misalnya memberikan ruang kepada kelompok yang lain untuk berbicara. Artinya ada prinsip musyawarah di sana. Di Al-Quran juga menyebutkan itu. Ya, tentang ayat-ayat tentang syuro, tentang musyawarah itu dijelaskan banyak sekali di ayat-ayat. Saya kira itu tentu tidak lepas dari cara pandang keagamaan yang Gus Dur pahami, yang lingkungannya juga menguatkan itu di kalangan pondok pesantren. Itu ya, Mbak. Oke, baik. Oke, yang dikatakan tadi sama Pak Khairul Umam tadi cukup kompleks begitu, Bang ya. Jadi ada banyak sekali bagaimana Gus Dur ini kemudian bisa menanamkan dan membawa nilai-nilai, karena memang dari perjalanan hidup Gus Dur sendiri sudah kental dengan nilai-nilai Islam begitu. Oke. Monggo Prof. Asror, bagaimana dari sisi Prof. Asror mengenai pluralisme Gus Dur? Jadi
banyak sekali ya orang sudah membicarakan Gus Dur soal pluralisme ini ya, mengkaji ya. Memang identik Gus Dur itu adalah bapak pluralisme gitu ya. Nah, saya kira kalau kita mengikuti Gus Dur itu, komitmen Gus Dur yang terus-menerus itu adalah menjaga perbedaan ini, karena begini, itu bagian dari sunatullah ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi memang itu kehendak Allah gitu. Jadi pluralisme itu satu kehendak Allah. Adanya agama yang berbeda, adanya suku yang berbeda, adanya kepentingan yang berbeda, macam-macam. Itu semua sudah menjadi sunatullah. Jadi sesuatu yang in nature, alami, itu gak bisa ditolak. Kalau ditolak itu justru menjadikan satu kekacauan. Jadi tidak lagi menjadi tatanan kehidupan ini normal. Itu kalau ditolak. Nah, jadi menghargai perbedaan itu memberikan kebebasan yang sama. Kalau menghargai tidak memberikan kebebasan yang sama, percuma. Saya menghargai tapi lalu menutup akses. Saya menghargai lalu menafikan. Itu bukan menghargai. Jadi dampak daripada menghargai itu adalah memberikan kebebasan. Nah, komitmen dengan prinsip itu, Gus Dur selalu memberikan kebebasan kepada semua perbedaan ini untuk bisa hidup. Maka sebenarnya nggak ada istilah mayoritas minoritas ya. Gus Dur itu nggak terlalu suka sama istilah mayoritas minoritas. Karena kalau mayoritas itu lebih penting daripada minoritas, itu tidak baik. Jadi sama-sama memiliki kebebasan yang sama. Kebebasan yang kesamaan gitu. Kebebasan yang sama. Nah, jadi pandangan Gus Dur tentang pluralisme itu sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipeganginya itu. Nah gitu. Nah hebatnya itu antara pikiran sama tindakannya sama. Itu loh Gus Dur itu. Saya menghargai perbedaan di tingkat wacana sekaligus tingkat implementasi. Nah itu yang hebat dari Gus Dur yang tadi saya sebut sebagai intelektual sekaligus aktivis. Itu apa yang diyakini benar itu diperjuangkan. Bahkan sekalipun itu dihujat oleh orang lain yang tidak sepaham, misalnya pembelaan terhadap hak minoritas tadi, memberikan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Yusron tadi. Nah itu, jadi pluralisme itu satu keniscayaan dan itu in nature, sebagai satu tabiat asli daripada alam ini. Itu Mbak, jadi saya kira, dan sekarang ini di Indonesia sudah banyak yang setuju. Kalau dulu-dulu waktu isu pluralisme itu digaungkan, itu masih banyak penolakan-penolakan. Sekarang sepertinya sudah, walaupun tetap ada kelompok-kelompok yang menolak, tapi lebih banyak yang, makanya kan Gus Durian itu selalu ramai sekarang. Ya kan, karena gagasannya ini benar gitu. Nah itu, jadi bukan hanya diwacanakan, tapi diperjuangkan. Gitu Mbak. Oke, menarik sekali tadi yang dikatakan sama Prof. Asror mengenai gagasan Gus Dur sekarang mulai diterima begitu. Vina jadi teringat begitu bahwa ada beberapa pihak lah dulu kan mungkin mengatakan bahwa gagasan Gus Dur agak sulit diterima karena memang gagasan Gus Dur ini ahead of time gitu kayak lebih ke depan gitu. Padahal sekarang diterima. Nah, beranjak dari istilah yang melekat yakni Bapak Pluralisme, masih ada juga istilah yang melekat dengan Gus Dur adalah Bapak Humorisme atau Bapak Gus Dur ini masih sangat-sangat lekat atau sangat pekat dengan humor-humor begitu. Bahkan ada satu sahabat Gus Dur, Vina pernah baca, ini salah satu akademisi juga, Rocky Gerung, itu pernah berkata bahwa Gus Dur ini mengucapkan politik secara humor dan mendengarkan humor secara politis begitu. Ini menarik sekali. Dan karena Vina tidak mengetahui secara langsung, tidak terlibat secara langsung bagaimana Gus Dur masa itu, mungkin bapak-bapak narasumber Prof di sini bisa bercerita bagaimana ciri khas Gus Dur yang humoris seperti ini, begitu ya. Dan juga bagaimana cara humorisnya Gus Dur ini menyikapi perkembangan Indonesia ketika itu. Monggo. Ya, terima kasih. Kalau yang lebih melekat di masyarakat itu kata-kata Gus Dur
gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Semuanya gitu aja kok repot. Tetapi ketika pluralisme itu ada, bahwasanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di bangsa ini tidak bisa dimunafikan. Gus Dur itu ada salah satu yang menulis bahwasanya menggambarkan ketika itu ada seorang pendeta yang sudah di akhirat semua ya, kita gambar udah di akhirat semuanya, lalu dipanggil oleh malaikat. Pendeta itu, monggo Pak Pendeta masuk ke dalam surga. Nah, masuk ke dalam kamar. Lalu malaikat itu pun juga memanggil yang lainnya, juga memanggil biksu, habis itu orang Buddha, orang Hindu, juga memanggil kiai untuk masuk ke surga. Nah, di siang hari pada jam 12 di surga tersebut pada waktunya untuk makan siang. Nah, karena semuanya dipanggil untuk makan siang, ternyata pendeta ini masih di dalam kamarnya. Ada kiai, ada biksu, ada orang mungkin dari kepercayaan, kepercayaan dan sebagainya di situ berkumpul untuk makan bersama, lalu bertanya kepada malaikat, loh malaikat ini apakah tidak ada pendeta ini untuk makan siang yang di surga ini? Lalu berkata malaikat, ada, pendeta itu ada di dalam kamar tersebut. Artinya apa? Artinya bahwasanya kalau kita tidak keluar melihat secara langsung, bahwasanya di semua agama itu adalah, kalau kita menghubungkan masing-masing agama, di agama Kristen pun juga ada bahwasanya yang masuk surga itu hanya agama Kristen. Seperti itu. Di agama Islam juga gitu ya, yang masuk Islam adalah juga agama Islam. Nah, artinya gini, kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, baik itu adat, budaya, dan agama. Dan bahkan yang paling humoris yang sekarang ini masih dikenang oleh masyarakat itu adalah ketika seorang presiden dimakzulkan dan beliau keluar dengan pakaian yang baju tidur, insya Allah ketika itu baju tidur, celana pendek, celana kolor. Nah, masyarakat awam memandang bahwasanya wah ini presiden sudah agak miring, Padahal maksud Gus Dur adalah agar masyarakat itu tenang, para pendukungnya tadi tenang semuanya, termasuk Mas Umam tadi yang sudah diangkut pakai truk kan gitu untuk mendemo, semuanya tenang. Bahkan warga Nahdliyin yang sudah ke Jakarta yang mau demo besar-besarnya untuk agar Gus Dur tidak dilengsarkan, mereka tidak jadi demo karena melihat wah Gus Dur aja pakai celana kolor, artinya yang kita bela ini gimana ini. Nah, padahal maksud Gus Dur adalah ketika itu agar politik ini tenang dan tidak ada terjadi apapun ketika itu. Nah, itulah hebatnya Gus Dur. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Yusran mengenai Bapak humoris Indonesia ya, bukan Bapak humoris Indonesia, tapi bagaimana Gus Dur ini lekat dengan humor. Ya mungkin itu adalah salah satu strategi juga begitu Bang ya. Ini juga pernah baca bahwasanya kalau humor ini, apalagi humor yang berbau intelektualitas seperti yang dilakukan Gus Dur ini, memang menunjukkan satu tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Begitu yang tadi juga dikatakan oleh Prof. Asror. Nah, mungkin Vina ingin mendengar bagaimana sebutan humor ini lekat di Gus Dur. Monggo Prof. Yang pintar humor itu Pak Umam ini. Jadi menyederhanakan masalah yang sulit, ya kan. Humor itu kan pada dasarnya supaya orang itu mampu melihat persoalan-persoalan yang rumit itu menjadi sederhana, mudah. Karena kalau stres duluan nanti gimana itu? Gak bisa berpikir. Gak bisa berpikir. Jadi kalau tegang duluan gak bisa berpikir, maka itulah kehebatan Gus Dur, menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit menjadi sederhana. Itu kalau sudah pusing gitu juga nonton YouTube humor Gus Dur, ya kan. Jadi ya memahami logika-logika dari realitas itu disederhanakan tapi tidak kehilangan esensinya. Nah, itu kan. Jadi ada pelajaran yang sangat berharga dari humor Gus Dur itu. Di situ ada makna, ada pesan, tapi disajikan secara ringan. Ya memang harusnya belilah buku humor-humor Gus Dur atau lihat YouTube, ya kan. Jadi biar orang itu menjadi
terbawa sikapnya itu mudah menghargai. Jadi kalau orang itu tidak pernah baca humor, tidak suka humor, itu cenderung kaku. Perspektifnya itu pokoknya kacamata kuda ya. Bisa kacamata kuda. Terus saja gitu Bang. Terus saja itu. Iya, tapi kalau suka humor itu karena humor itu kadang ya begitu. Jadi maunya ke sini tapi diplesetkan. Nah, begitu. Jadi makanya itu baik juga untuk membentuk sikap yang pluralis tadi. Harus suka humor supaya kita lebih menghargai orang lain. Ini mungkin contoh humor. Monggo. Pak Umam. Iya, karena tadi dipancing soal humor ya. Saya kira banyak sekali ya humor-humoran Gus Dur dan memang cerdas humorannya itu. Dua cerita mungkin yang agak saya sukai dari humornya Gus Dur, misalnya terkait dengan kalau di Islam kan arak, minuman keras itu kan haram ya. Okay. Nah, minuman keras itu kan haram. Lalu banyak mahasiswa Indonesia itu yang keluar negeri. Di dalam tingkat kedinginan tertentu, di luar negeri kan dingin ya. Kedinginan tertentu ini kan arak ini kan jadi tidak memabukkan lagi, tapi cukup untuk menghangatkan. Kalau ilatnya arak itu kan karena memabukkan gitu. Nah, kalau nggak memabukkan kan nggak haram. Lalu muncullah wacana gitu bahwa ya kalau di luar negeri berarti arak itu tidak haram kan, begitu ya. Kesimpulannya kan begitu, karena ilatnya sudah hilang gitu. Karena ilat memabukkannya sudah hilang dan bahkan lebih banyak maslahatnya, manfaatnya gitu, karena untuk menghangatkan tubuh. Orang Indonesia kan cuacanya hangat di sini. Nah, terus matur ke Gus Dur. Gus, ini ada pendapat kalau di luar negeri ini arak ini dengan tingkat kedinginan tertentu boleh dihalalkan gitu ya. Kata Gus, nggak bisa begitu loh. Kenapa Gus? Ya nggak bisa, kalau arak itu dihalalkan, arak itu jadi tidak enak lagi katanya. Justru enaknya arak itu karena diharamkannya gitu. Makanya, nah saya kira itu satu contoh ya bahwa Gus Dur itu ingin menjelaskan kepada orang bahwa persoalan hukum agama itu juga bisa dipahami secara psikologis gitu, karena itu menyangkut banyak hal. Nah, meskipun tentu saja Gus Dur dalam konteks guyonan. Nah, cerita yang kedua tentang kelucuan Gus Dur itu ini terkait pluralisme ya, karena ini Gus Dur dianggap bapak pluralisme gitu. Banyak kelompok yang menentang Gus Dur itu, ini apa pluralisme ini kan menyamakan agama. Gus, kalau Anda pluralisme berarti Anda menyamakan agama dong. Meskipun menurut saya Gus Dur itu salah ya, tapi nantilah penjelasan pluralisme menyamakan agama. Kalau kayak gitu Gus, kalau menganggap semua agama sama, berarti kenapa Gus Dur tidak pindah saja ke agama Kristen gitu? Apa jawaban Gus Dur ya Pak? Jawaban Gus Dur adalah, karena sama ngapain saya harus pindah katanya. Dibalik lagi ya? Iya, dibalik lagi. Jadi dijawab dengan santai. Saya kira juga ada nilai-nilai humornya juga. Kalau sudah sama ngapain saya harus pindah gitu. Nah, saya kira kalau Vina sedih mungkin nggak akan kepikiran untuk jawab ke situ gitu kan. Iya, semuanya bakal kepikiran. Iya. Itu ya Mbak Vina ya, dan sekian banyak lah juga tentang Madura dan lain sebagainya. Gus Dur ini banyak cerita itu. Oke, cukup lucu dan juga cukup refresh pikiran kita ya tadi, untuk kita awal-awal sudah membahas mengenai pluralisme yang agak kaku, kemudian kita bahas soal humor. Nah, kita sekarang balik lagi nih Pak. Jadi kita tarik ke belakang mengenai sejarah demokrasi, sosiopolitik, dan juga apa yang terjadi ketika zaman pemerintahan Gus Dur. Vina pernah membaca bahwasanya Gus Dur itu memiliki dua nilai atau dua pemahaman mengenai demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi prosedural dan juga demokrasi substansial. Yang mana demokrasi substansial ini merupakan salah satu intisari dari kajian fikih juga, yakni tasarruful imam ala ru'yah manutun bil maslahah, di mana kebijakan pemimpin itu harus berorientasi pada maslahat atau kebaikan dari yang dipimpin, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita melihat dari masa pemerintahan Gus Dur? Monggo mungkin bisa dijelaskan dari Pak Yusran dulu, monggo. Iya, perlu kita ketahui tadi itu terangkan oleh Mbak Vina bahwasanya demokrasi itu tujuannya adalah ada demokrasi
substansial substansial dan prosedural. Iya. Kalau prosedural kita ketahui bahwasanya memang secara prosedur demokrasi Indonesia sudah kita lalui seperti saat ini. Tetapi substansi dari demokrasi itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat, kan seperti itu. Demokrasi itu untuk mencerdaskan anak bangsa seluruhnya. Nah, ketika tadi kita katakan demokrasi ketika zamannya Gus Dur, ketika Gus Dur naik menjadi presiden, itu adalah awal dari reformasi bangsa ini. Bahkan Gus Dur mengatakan ketika ditanya, kenapa Gus, Anda ini menjadi presiden kurang dari 2 tahun, tetapi sudah melakukan 80 kali lawatan ke luar negeri. Kurang dari 22 tahun tapi sudah 80 kali lawatan ke luar negeri. Jawabannya hanya mudah. Saya hanya ingin mempertahankan agar NKRI ini tetap utuh, tidak ada disintegritas wilayah yang ada. Sehingga beliau pun berani ketika itu mengunjungi ataupun bekerja sama dengan Israel yang pada waktu itu agar apa? Agar keutuhan bangsa ini tetap terjaga. Karena ekonomi global itu ada di sana. Dan yang pengendalian ketika itu adalah dari sana. Sehingga walaupun Gus Dur dianggap ketika itu tidak artinya pro-Zionis, tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan bangsa ini. Kemaslahatan bangsa ini. Dan dengan adanya demokrasi seperti itu, bahkan undang-undang dari demokrasi, undang-undang tentang demokrasi itu terus berjalan dan digodok di DPR. Dan bahkan sekarang ini pun pemilu yang sekarang kita pakai itu memakai Undang-Undang 7 tahun 2017. Di situ sudah sangat jelas peraturannya dan sudah sangat terbuka secara proseduralnya. Tetapi secara substansi tadi tetap adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebenarnya demokrasi itu. Seperti itu Mbak Vina. Oke, menarik sekali pembahasan dari Pak Yusran. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak ya mengenai demokrasi, khususnya demokrasi di sekarang dan juga nanti tahun 2024 pastinya banyak sekali pembahasan. Nanti kita keep untuk nanti Pak ya. Sekarang Vina mau mendengar dulu dari Pak Prof. Asror mengenai demokrasi ketika zaman Gus Dur. Monggo Prof. Ya. Gus Dur itu, ini saya cerita sedikit ya. Dulu kalau tidak salah tahun 96 mungkin ya, sekitar itu. Pernah dicekal. Tahun 96 ya itu ya, sekitar itu ya. Dicekal oleh rezim Orde Baru. Itu sudah diagendakan untuk datang di pesantren saya. Kemudian dilarang untuk bicara. Jadi Gus Dur itu sampai pesantren saya, tapi tidak boleh bicara. Cuma ya ini aja, duduk-duduk aja di situ, maksudnya di forum itu nggak boleh bicara. Nah, sebegitunya Gus Dur itu karena ingin memperjuangkan demokrasi itu sampai kemudian beliau sendiri mengalami tekanan, tidak boleh bicara dicekal, tidak boleh bicara di forum-forum. Nah, lalu tibalah saat reformasi dan kemudian Gus Dur menjadi presiden ya. Nah, sekarang demokrasi prosedural jalan, walaupun masih ada kurang sedikit-sedikit ya. Nah, beliau ini soalnya yang pengawas supaya tidak terjadi kecurangan ya. Jadi sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat rapi lah, tertata. Demokrasi prosedural semakin baik, semakin kesini, cuma substantif. Memang dari prosedurnya harus baik supaya substantif itu apa artinya? Tadi itu substantif itu artinya yang setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat, ya kan, menyatakan sikap, pendapat. Terus kemudian mau perlu keadilan dari situ. Jadi apa yang disampaikan Mbak Vina tadi, tasarruful imam manutun fi maslahatir rakyah tadi itu kaidah di fikih usul fiqh yang sangat kuat ya. Jadi seluruh kebijakan negara ini, kebijakan pemerintah di level manapun, itu orientasinya adalah untuk kemaslahatan rakyat. Itu tujuan daripada demokrasi. Jadi kenapa kita berpemilu? Agar mendapatkan pemimpin yang bagus, yang ideal. Kalau pemimpinnya ini ideal, maka kebijakannya akan
baik untuk masyarakat itu kan. Nah, jadi dari prosedural menuju ke substantif. Nah, sampai di mana sekarang ini? Tentu ini evaluasinya panjang ya. Ini evaluasinya panjang. Katakanlah kita di level kota, di level provinsi, di level itu evaluasinya panjang. Karena memang sistemnya ini coba sekarang demokrasi yang eksekutifnya. Hanya pemilihan pimpinan di level eksekutif. Tidak banyak. Hanya bupati, wali kota, gubernur itu. Tapi kalau sudah ke DPR, jumlahnya banyak ya. Di Kota Kediri berapa Pak Yusron ini yang anggota DPR itu? 30 ya kan, itu baru di sini. Nah, mencari 30 orang yang ideal ya kan, itu kan agak rumit daripada hanya mencari satu. Nah, padahal ini saling terkait antara legislatif sama eksekutif. Nah, di sini maka tantangan menciptakan demokrasi yang substantif tadi itu berat. Kalau prosedural mungkin lebih mudah. Nah, tapi sepertinya kita Indonesia ini sudah semakin lebih baik ya tadi itu ya. Hanya masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum beruntung. Nah, itu saya kira memang gagasan demokrasi Gus Dur ini harus terus diperjuangkan. Itu Mbak Vina ya. Oke, terima kasih Prof. Asror. Gagasan demokrasi Gus Dur harus diperjuangkan dari yang prosedural menuju yang substansial. Oke, monggo Pak Khairul Umam. Iya, saya kira kalau kita membagi Gus Dur dari dua dimensi ya, Gus Dur sosok yang formal dan substansial, saya kira orang lebih sepakat Gus Dur ini adalah orang-orang yang substansialis gitu ya, lebih mengejar esensi daripada hal-hal yang formal, dan itu terlihat dari berbagai macam pendapat-pendapat dan celotehan beliau gitu. Nah, terkait dengan demokrasi, saya kira Gus Dur pernah menulis bahwa esensi demokrasi itu ada dua. Yang pertama kedaulatan hukum, dan yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Nah, kedaulatan hukum ini tentu saja prinsipnya adalah soal keadilan. Artinya hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi semua di hadapan hukum harus sama. Nah, lembaga-lembaga hukum kita ini kan sudah seabrek, dari mulai penegak hukum yang khusus menangani kejahatan yang luar biasa, korupsi, hukum yang menangani tindak-tindak pidana dan lain sebagainya. Ini perangkatnya udah banyak dan proseduralnya sudah sangat-sangat kuat. Tetapi apakah itu sudah menjamin substansi daripada hukum? Saya kira kedaulatan hukum itu substansinya adalah keadilan kan ya. Nah, bagaimana ini? Apakah sudah mencapai itu? Nah, tentu saja ini kita bisa melihat sebagian saya kira sudah, tapi sebagian yang lain kita masih dipertontonkan oleh praktek-praktek yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Tapi saya kira demokrasi sebagai satu sistem itu selalu terbuka untuk kita memperbaiki apa yang sudah kita capai. Artinya bahwa ada kendala, ada kekurangan, itu hal-hal yang sangat wajar dan kita bersama mencoba untuk memperbaiki itu. Nah, dari sisi kebebasan berpendapat, nah saya kira ini juga, saya tidak tahu ya kalau Gus Dur kemudian hidup di era sekarang di mana kebebasan berpendapat ini akhirnya terfasilitasi tapi juga terpasung gitu ya. Satu sisi kita boleh ngomong apa adanya, tapi tiba-tiba kita akhirnya dihakimi juga oleh apa yang sudah kita lakukan misalnya. Ya, yang terbaru misalnya ada tokoh kita yang kemudian berbicara baru sekali ini ya. Lalu kemudian omongannya dipotong, dipenggal gitu, yang kemudian menjadi viral, dan akhirnya beliau malah meminta maaf gitu ya. Meminta maaf dan itu akhirnya ruang-ruang demokrasi kita juga akan saling terkait dengan budaya di kita gitu ya. Nah, kita sekarang sedang mencari format demokrasi kebebasan berpendapat seperti apa yang cocok satu dengan kultur masyarakat kita, dengan infrastruktur yang sudah ada seperti media sosial yang sudah tidak bisa kita hindari lagi itu. Saya kira itu juga harus menjadi jawaban kita bersama. Tetapi satu prinsip dari kebebasan berpendapat itu adalah kesamaan hak gitu ya, persamaan kesempatan dari semua kalangan untuk menyampaikan
pendapat. Tapi apakah itu sudah pada level ideal? Saya kira monggo masing-masing dari kita untuk menilai itu ya. Belum lagi ada undang-undang ITE, undang-undang penghinaan terhadap simbol dan lambang negara gitu ya. Tapi demokrasi tetap ya, itu hebatnya demokrasi, akan terus membuka ruang untuk berwacana dan berdialektika, saya kira. Itu saya kira Mbak Vina terkait dengan. Oke, terima kasih Pak Khairul Umam. Jadi tadi ada satu kalimat yang Vina ingat bahwasanya mungkin kesalahan-kesalahan atau satu hal yang selip-selip itu adalah satu hal yang pasti begitu ya, dalam pemerintahan selalu ada. Dan memang tugas demokrasi itu adalah untuk menemukan apa yang kira-kira paling tepat. Oke, jadi kalau kita tarik ke masa sekarang, kira-kira nilai-nilai atau mungkin apa ya Pak ya, satu hal yang bisa kita pelajari dan terapkan untuk demokrasi di masa sekarang dari pemerintahan Gus Dur. Mungkin bisa dimulai dari Pak Yusran dulu sebagai komisioner Bawaslu. Nilai-nilai yang dapat ditarik oleh dari pada zamannya Gus Dur sampai dengan sekarang itu sebenarnya sangat banyak sekali, Pak Vina. Gus Dur menghargai perbedaan pendapat tadi dengan pluralismenya Gus Dur. Nah, karena ini bersangkut paut dengan demokrasi yang ada, di mana demokrasi yang ada itu adalah di dalam undang-undang itu sudah jelas, sudah dalam Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 bahwasanya hak untuk memilih dan dipilih itu sama untuk rakyat Indonesia. Jadi saya rasa memang apa yang dilakukan Gus Dur ketika itu sudah benar, bahwasanya semua masyarakat Indonesia itu berkedudukan sama di dalam demokrasi, bahkan berkedudukan sama di dalam mata hukum. Tadi dikatakan tidak boleh ada yang membedakan antara ras, golongan, suku, agama ataupun budayanya, sehingga kita sama semuanya. Nah, kalaupun kita tarik demokrasi yang sekarang ini, sebenarnya kita sudah sangat open table, artinya sudah sangat terbuka sekali, dan kita sudah sudah ada lembaga sendiri seperti lembaga Bawaslu yang mengawasi pemilu, ada KPU, ada DKPP yang mengawasi Bawaslu dan KPU tersebut. Itu muncul tidak serta-merta, tetapi mulai proses lembaga-lembaga tersebut, mulai proses-proses demokrasi yang sangat panjang sekali sampai dengan sekarang ini. Nah, peningkatan partisipatif masyarakat pun di dalam kepemiluan sekarang ini semakin meningkat, saya rasa, dan mereka semakin artinya semakin mengerti terkait tentang demokrasi itu sangat penting memilih wakil rakyat ataupun pemimpin mereka secara langsung, mereka mengerti program kinerja mereka. Dan sekarang ini memang yang agak sulit dari dulu sampai sekarang itu yang dihapus adalah tentang politik uang. Nah, money politik itu sangat sulit, masih sangat sulit sampai dengan sekarang, tetapi itu artinya gini, pendidikan politik kepada masyarakat itu sangat diperlukan agar mereka mengerti tidak hanya serta-merta memilih seorang karena uang, tetapi program visi misinya harus kita ketahui. Nah, saya rasa konsep seperti ini tadi yang kita tarik kepada Gus Dur tadi, bahwasanya Gus Dur pada waktu 1999, walaupun dia lewat partai tertentu, pada waktu itu bukan partai pemenang, tetapi beliau bisa terpilih karena apa? Karena kebaikan ataupun karena beliau memang orang yang kiprahnya untuk masyarakat Indonesia, kiprahnya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia pada waktu itu. Seperti itu, Mbak Vina. Oke, jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dan mungkin bisa kita terapkan dan masih relevan nilai-nilai dari zamannya Gus Dur begitu. Oke, itu tadi dari Pak Yusran sebagai komisioner Bawaslu. Sekarang kita ke Pak Prof. Asrar sebagai akademika Civitas Akademika IAIN Kediri. Monggo Pak. Nilai-nilai ya, Pak ya, tentu kerja keras ya kan. Ya, Gus Dur kan orang yang tidak kenal lah, kerja keras. Kemudian jangan takut bicara. Jadi jangan bicara saya takut ya kan.
Kalau bicara rasa takut bukan Gus Dur dong. Ya, jadi kebebasan berbicara itu penting. Ekspresi bicara itu penting. Jangan takut berbicara. Jangan takut mengekspresikan, ya kan? Apa yang kita ingin ekspresikan saja. Tapi di sisi lain memang harus menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Jangan ekspresi itu atau bicara itu menyinggung atau menjelekkan perbedaan orang lain. Memang agak rumit ini. Bebas bicara tapi harus menghargai orang lain gitu kan. Tadi disampaikan oleh Pak Umam tadi itu. Jadi bebas bicara tapi ada undang-undang yang siap menjerat kalau keliru sedikit. Nah gitu. Nah makanya di situ perlu, saya kira memang dalam menjalankan ini perlu ya memang wawasan dan kedewasaan. Jadi nggak boleh juga kuper, nggak boleh juga ini, harus juga mengerti. Nah tidak takut bicara ya, tapi menghargai perbedaan, dan akhirnya yang terakhir yaitu taat sama hukum. Gus Dur itu orang yang sangat taat sama hukum, ya kan. Jadi kalau memang hukumnya begitu, yang disepakati sudah, yang berjalan begitu ya taat hukum. Tapi kalau nanti ada satu orang aja nggak taat hukum, ditambah lagi 2 tim, kacau ini. Jadi seandainya pun hukum itu salah, tetap harus ditaati. Tetapi tentu harus diubah ya. Jadi artinya hukum yang berlaku itu harus ditaati. Seandainya pun menurut saya gitu ya, tidak benar gitu. Karena itu hukum yang berlaku. Nah itu loh berat. Nah oleh karena itu, kalau kita prinsip-prinsip itu kita pegang, negara ini akan maju. Kalau setiap individu tentu sudah begitu, sudah berdaya begitu. Nah jadi arah ke semua ini kan tentu memajukan kita, memajukan negara, lalu menjadikan kita sejahtera, ya kan. Saya kira itu Mbak Vina. Oke, mulai dari tadi ada taat hukum, kemudian jangan takut berekspresi, berani berbicara, dan juga menghargai orang lain. Oke, sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, masih ada satu pendapat yang belum kita dengarkan dari Pak Khairul Umam. Ini juga Civitas Akademika IAIN Kediri. Monggo Pak. Wah, kalau mengambil nilai Gus Dur saya kira sangat banyak sekali ya. Tapi saya kira yang perlu kita ambil dari Gus Dur itu adalah tadi soal menjaga nilai-nilai demokrasi itu. Artinya ketika demokrasi itu yang pada akhirnya dengan sistem demokrasi itu merugikan kita misalnya. Contoh misalnya ada seorang yang berbeda dengan kita secara pandangan, baik itu pandangan politik ataupun pandangan keagamaan, se-ekstrim apapun ketika itu sebagai sebuah pandangan ya harus dilawan dengan pandangan lagi, tidak boleh dipersekusi karena demokrasi itu memberikan ruang untuk itu. Bahkan bertarungnya pandangan atau wacana itu di ruang publik itu justru sebetulnya menyehatkan gitu ya. Artinya membangun kedewasaan dan akan mengeliminir pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang kurang bernilai gitu. Nah, saya kira itu juga yang kemudian Gus Dur idamkan dan bahkan Gus Dur sendiri mempraktekkan itu. Di banyak hal Gus Dur itu dihujat oleh kelompok tertentu, tapi ketika pentolan atau tokoh kelompok tertentu itu diminta oleh banyak orang untuk dikurangi hak-hak sebagai warga negara, ya Gus Dur tetap tidak mau. Artinya bagaimanapun dia tetap warga negara. Perbedaan pandangan dalam memformat negara ini, ideologi negara ini, saya kira selama itu masih sikap wacana ya dilawan saja. Meskipun Gus Dur juga tidak setuju dengan itu, tapi karena kita demokrasi ya hargai itu. Nah, saya kira nilai ini yang kemudian harus kita bisa bawa di era kita saat ini ya. Jadi era medsos ini kan dengan logika algoritma itu ya, kadang-kadang mengarahkan orang ini pada satu pandangan yang linear, truth claim gitu ya, klaim kebenaran sepihak, bahkan menganggap yang lain selalu salah gitu. Nah, nggak apa-apa dalam konteks menjaga atau menguatkan argumen kita, tapi di sisi yang lain dia juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tinggal bagaimana kita melawan pendapat itu di ruang publik yang memang sudah disediakan oleh
oleh demokrasi, bukan malah mempersekusi atau malah bersikap picik misalnya seperti kanak-kanakan menyerang pribadinya, menyerang tapi tidak menyerang gagasannya. Saya kira itu yang bisa harus kita ambil dari nilai-nilai Gus Dur di era saat ini, agar ya tidak terjadi tadi yang disebutkan Kang Yusron itu disintegrasi, perpecahan yang itu nanti akan merugikan kita semua. Saya kira itu Mbak Hina, terima kasih. Oke, Pak Khairul Umam. Jadi tadi menjaga demokrasi, dan juga tadi ada satu perkataan menarik dari Bapak bahwasanya bagaimana pemikiran-pemikiran dan wacana ini juga harusnya dilawan dengan pemikiran dan wacana juga. Dan ini tentunya sangat menunjukkan keseharian atau harusnya menjadi keseharian dari millennials begitu. Baik, kita akan bahas itu nanti lebih dalam Pak Nggih. Bagaimana harusnya kita bersikap dan juga pembahasan mengenai tadi demokrasi yang akan kita bahas bersama dengan Pak Yusron nanti Pak Nggih. Kita keep untuk segmen selanjutnya. Pemirsa tetap di program Talk Show. Kembali lagi di program Talk Show. Oke pemirsa, kita masih di Talk Show dengan pembahasan mengenai haul Gus Dur, menziarahi pemikiran mengenai politik dan demokrasi Gus Dur. Oke, jadi tadi kita udah membahas nih mengenai bagaimana sebutan-sebutan Bapak humor, kemudian Bapak pluralisme ini bisa melekat ke Gus Dur, kemudian juga nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Gus Dur. Sekarang kita akan membahas tadi apa yang sudah disinggung oleh Pak Khairul Umam mengenai millennials, Gen Z, dan juga algoritma, dan bagaimana kita harusnya menyikapinya. Vina juga sebagai anak milenial, sebagai Gen Z, membaca dalam salah satu survei dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwasanya dominasi dari penduduk Indonesia untuk sekarang ini sebagian besar adalah milenial dan Gen Z. Itu artinya ada di rentang usia antara 17 sampai 45 tahun. Banyak seperti itu. Maka kalau kita tarik ke belakang dulu, yang Vina pahami bahwasanya ini adalah bonus demografi. Tapi juga merupakan satu hal yang dimana menjaganya ini sulit. Bagaimana bisa terjadi stabilitas begitu. Apa yang tadi disebutkan bahwasanya diskusi-diskusi dan juga wacana-wacana itu harus terjaga dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas. Mungkin Vina ingin dengar pertama dari Prof. Asror terlebih dahulu. Bagaimana cara Gen Z atau milenial ini untuk menjaga literasi, menjaga diskusi dari nilai yang dapat diteladani tadi, begitu. Baik, sebelum ke sana, saya mau cerita sedikit. Jadi sekarang ini kan Gus Durian sangat kuat ya, banyak sekali penggemar, pecinta, kemudian istilahnya itu anak ideologis dari Gus Dur ya. Mereka pada saat ketika Gus Dur sedang berkiprah itu, mereka juga usianya 20-an, 30-an. Kemudian kayak saya ini kan sekarang sudah 40-an. Pada saat itu kan juga 20-an, 30-an. Sama, jadi saya kira mulailah dari usia-usia itu untuk ikut serta dalam wacana-wacana demokrasi, pluralisme dan seterusnya. Karena pada saatnya nanti kan Anda itu yang sekarang usia 20 tahunan itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan menguasai wacana ini, akan memimpin wacana itu. Nah, itu jadi saya kira ini menarik kalau anak-anak muda usia-usia 20-an, 30-an atau usia-usia belasan itu ya sudah mulai mengenal wacana-wacana ini, dan mereka ini alat mengenalnya sudah sangat canggih. Itu.
karena mereka sudah punya gadget yang sudah untuk bisa search pemikiran-pemikiran Gus Dur, ya kan, dokumentasi masa lalu, dan saya lebih cepat kalau anak-anak sekarang itu belajar ya. Jadi kalau anak sekarang itu search itu bisa lebih kurang dari 1 menit, kalau saya bisa 3 menit. Nah, karena kecanggihannya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana menyikapi medsos dan seterusnya ya. Ya itu satu keharusan memang ya. Jadi kalau ada anak muda milenial terus tidak ngerti medsos, itu juga menurut saya super banget gitu. Kalau ada anak muda terus nggak pegang HP, itu juga super banget gitu. Bagaimana HP-nya itu jelek tapi bisa untuk, nah itu yang penting ya kan. Daripada HP bagus tapi tidak bisa untuk apa-apa gitu. Karena itu kan soal gaya hidup, soal cara menyikapi HP. HP bagus tapi hanya untuk selfie-selfie aja juga gak terlalu menarik. HP-nya tidak terlalu bagus tapi digunakan secara bijak untuk tadi itu, searching informasi, kemudian berbagi informasi yang baik, mengemukakan pendapat melalui banyak ya platform-platform itu ya. Nah saya kira aktif menggunakan itu. Jadi memang HP ini punya 2 sisi. Itu sisi untuk positif tapi sisi untuk negatif. Nah itu yang saya kira terus perlu kita antisipasi untuk diri kita masing-masing. Bagaimana HP ini membuat kita produktif. Nah gitu. Jangan kayak anak kecil lah, pegang HP itu cuma untuk main game aja. Kita yang sudah dewasa juga, yang sudah remaja, saya kira juga harus memanfaatkan fungsi HP. Fiturnya kan banyak itu, jadi jangan hanya untuk satu fitur aja gitu, supaya kita lebih produktif. Karena kalau nggak begitu nanti kita hilang yang disebut dengan lost generation itu. Generasi ini akan hilang pada saat 10 tahun lagi nggak tampak, 20 tahun lagi nggak tampak. Ya tentu saja ada yang sudah produktif, ada yang masih nge-game aja. Nge-game boleh tapi produktif, bisa menciptakan game. Gitu. Bisa menciptakan gamenya gitu. Jangan sekedar penikmat, misalnya begitu. Saya kira gitu Mbak Vina ya. Oke, terima kasih Prof. Asrar. Tadi adalah kalau Vina bisa katakan bahwa milenial ini harus aktif begitu nggak Prof? Begitu kita dari Prof. Asrar beranjak ke Pak Khairul Umam. Oke, tadi Pak Khairul Umam sudah sepil sedikit ya tadi ya. Monggo. Iya, di dalam prinsip yang saya tahu dari Nahdlatul Ulama itu kan ada prinsip al-muhafadzah ala qadhimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah itu ya. Jadi mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, tradisi-tradisi yang bernilai yang lama yang baik, tapi juga tidak gagap untuk menerima yang baru. Artinya prinsip ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa tradisi itu bukan sesuatu yang harus membebani kita, tapi tradisi itu adalah warisan masa lalu yang harus selalu kita hidupkan. Tidak hanya menerima apa adanya gitu ya, tapi harus selalu kita hidupkan. Nah, bagaimana supaya hidup? Tentu saja karena ruangnya berbeda, ruang era terdahulu dan era sekarang itu tentu kita ambil nilainya. Nilai dari tradisi masa lalu itu ada nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai toleransi, tapo seliroan begitu ya. Nah, ini yang harus tetap dijaga oleh generasi-generasi muda saat ini yang cara perkembangan teknologi ini lajunya cepat. Bahkan mungkin juga perkembangan ekonomi, bro. Ya, teman-teman muda ini kayaknya cepat sekali. Kalau dia dikasih kesempatan aja, ini banyak yang jadi miliarder. Konten-konten kreatif itu ya, bikin YouTuber ini kan di kalangan anak muda semua ya. Jarang lah orang-orang tua seperti kita ya. Saya pengen menyebut jadi nggak enak gitu ya. Nah, saya kira anak-anak muda ini sebetulnya larinya sangat cepat, tetapi yang
Nah, yang tua ini juga harus mengawal, menurut saya begitu. Karena tanggung jawab menjaga generasi Z ini bukan pada mereka sendiri, tapi juga pada generasi-generasi yang lebih tua. Kalau saya kan mungkin generasinya generasi antara ya, antara yang milenial dan antara yang tua. Saya mencoba menyelaraskan saja. Tapi persoalan di medsos saya kira satu sisi sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman milenial itu ya, untuk berjualan, membangun relasi, mengembangkan pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang juga medsos ini punya efek-efek yang harus diperhatikan oleh kita. Seperti tadi disinggung soal logika algoritma itu yang kemudian mengarahkan orang hanya pada satu pandangan saja. Misalnya kalau dia mengklik satu tema tertentu, nanti tema-tema itu saja akan terus muncul di beranda dia gitu. Yang pada akhirnya ini akan membuat cara berpikir orang tersebut ini sangat linear, sangat hanya pada satu pandangan saja. Dan kalau ini menyasar pada persoalan agama, saya kira ini sangat bahaya. Sebetulnya se ekstrim apapun pandangan itu saya kira wajar lah, namanya manusia ya, punya kecenderungan cara berpikir ya. Tapi kalau dia mampu bisa membandingkan antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain, mau terbuka, inklusif, saya kira itu akan membuat dia lebih bijak gitu. Dan ketakutan selama ini baik dari kalangan orang tua atau pemerintah misalnya, kayak lahirnya generasi-generasi yang anti negara Pancasila dan lain sebagainya, itu saya kira kalau diarahkan untuk melek literasi ya, bahasa saya melek literasi itu, salah satunya melek literasi itu kan adalah tradisi muqaranah atau tradisi perbandingan gitu, tradisi perbandingan komparatif gitu. Jadi membandingkan. Kalau di NU sendiri tradisi perbandingan ini kan ya sudah familiar, karena di NU itu misalnya ngaji fikih itu tidak hanya ngaji kitabnya hanya satu ulama gitu, tapi ulama-ulama yang lain juga dikaji, sehingga perbedaan-perbedaan apakah kunut ini menjadi satu sunnah sunnah abad ya, atau sunnah yang lain, itu juga ada banyak versi, dan itu menjadi satu, saya kira itu salah satu pendidikan literasi yang cukup bagus ya. Sehingga logika algoritma ini juga harus diantisipasi, khususnya pada cara pandang agama yang mungkin dalam tanda kutip kita pandang ekstrim, dan itu terlibatan semua pihak, termasuk yang nggak hanya generasi milenial. Generasi milenial punya kesadaran dan mengingatkan, yang tuanya juga terus mengawal. Jangan biarkan begitu saja. Saya kira itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Khairul Umam. Jadi kolaborasi begitu ya. Oke, ya Allah, ini tadi ya pembicaraan kita sudah panjang, dan juga kita masih belum mendengar dari Pak Yusron. Moga mungkin Pak Yusron sekalian bisa dirangkap pesan mungkin untuk teman-teman mengenai pemilu, mengenai bagaimana nanti Indonesia di 2024. Monggo. Terima kasih Mbak Vina. Perlu kita ketahui, kata pepatah itu, setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa ada berlaku sejarahnya. Nah, sekarang ini generasi milenial ataupun generasi Z tadi kan, Gen Z kan disingkat seperti itu, mereka memandang biasanya dunia itu dalam genggaman apabila mereka memanfaatkan fasilitas yang ada itu semaksimal mungkin. Nah, akan tetapi dari itu jangan lupa dari sekian tadi yang kita bicarakan tentang Gustur dan lain sebagainya, banyak yang bisa dipetik ataupun diambil dari generasi milenial ataupun Gen Z ini, bahwasanya walaupun masih muda, kita harus tetap bekerja keras. Yang pertama, bekerja keras ketika kita menjadi siswa ataupun mahasiswa, ya kita menjadi yang terbaik kan, seperti itu. Kalaupun di organisasi, ya kita ketat dalam organisasinya. Lalu yang kedua, tetap generasi milenial yang kedua tetap menjaga perbedaan-perbedaan pluralisme yang ada tadi, tetap kita jaga. Seperti itu, kita harus tetap memahaminya. Lalu yang ketiga, dan saya rasa gunakanlah gadget ataupun HP ini sebaik mungkin, karena kalau kita menggunakan sebaik mungkin, ini bisa dimanfaatkan di mana-mana. Ini cerita aja ya, kemarin itu ada staf dari Bawaslu itu yang tiba-tiba karena saya melihat kinerjanya bagus, walaupun bukan di Kota Kediri ya, kinerjanya karena
kinerjanya bagus, tiba-tiba mengundurkan diri. Ada apa? Nah, tapi ternyata ketika beliau di rumah itu dia mencet dan dia buka YouTuber dan lain sebagainya, mendapatkan iklan dari luar negeri, Pak. Mendapatkan iklan dari luar negeri itu ada dana masuk sekitar 1 M lebih, Pak, ke rekeningnya. Masih muda sekali. Lulusan 2019. Lulusan tahun 2019. Jadi masuk satu, jadi cerita apa namanya, ini kenapa keluar? Karena dia mendapatkan modal sangat besar, ingin usaha sendiri. Artinya gini, tadi saya katakan HP dalam genggaman ini monggo dimanfaatkan. Kalau saya melihat jangan sampai hanya buat game-gamean ya Pak asalnya, jangan hanya dibuat game-gamean, dibuat yang lebih positif bagi mereka semuanya. Lalu terkait tentang demokrasi, saya memandang sekarang ini jangan mudah terpengaruh oleh isu hoax ataupun isu sara. Campaign yang terjadi selama ini kita harus bisa menyaringnya. Generasi milenial itu kadang mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Nah, kita harus bisa menyaringnya sebisa mungkin untuk karena generasi Z ini akan memimpin bangsa ini di sekitar tahun 2045 kan, seperti itu sekarang ini. Nah, mereka harus pintar-pintar untuk menyaring hal-hal yang negatif di dalam konten-konten tersebut. Karena sekarang ini tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Oleh sebab itu kita harus bisa sebaik mungkin untuk menyaringnya bagi generasi milenial ataupun Gen Z tersebut. Yang seperti itu, Mbak Vina, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Yusron untuk pesan-pesannya tadi buat teman-teman bagaimana milenial ini harus bisa menyaring informasi. Ada istilah juga bahwa sharing sebelum sharing. Itu mungkin sangat-sangat bermakna begitu Pak ya. Lalu ini terakhir Pak, bagaimana motivasi dan harapan? Tadi kita sudah mendengar dari Pak Yusron, maka kita akan mendengar dari Pak Prof Asror kepada anak muda dan juga pemirsa KK Media, bagaimana menyikapi politik dan demokrasi di Indonesia. Kemudian nanti lanjut ke Pak Khairul Umam begitu nih. Monggo Prof. Jadi jangan lupa guyon ya kan? Jangan lupa guyon. Humor adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi teman-teman, adik-adik ya, kita menyikapi pemilu ini tadi sudah disampaikan. Jadi tentu partisipasi aktif kita, apapun yang bisa kita kontribusikan untuk agar pemilu ke depan ini 2024 ya. Setahun lagi. Jadi ya harus apa tadi disampaikan Pak Umam tadi, harus melek lah terhadap pemilu gitu. Jangan nggak ngerti sama sekali apa sih pemilu itu. Jadi harus melek pemilu. Jadi kalau nggak tahu itu nggak bisa menikmati. Jadi nanti 2024 ini kan teman-teman yang mungkin baru berusia 18 tahun, 19 tahun itu kan pemilu pertama, 20 tahun gitu ya. Supaya bisa menikmati ya harus mengerti lah apa itu pesta demokrasi 2024. Pada saatnya nanti bisa menikmati. Jadi tidak hanya cuma datang ke TPS lalu nyoblos pulang. Nggak nikmat lah rasanya kalau nggak sharing-sharing gitu kan. Kalau nggak upload gitu kan. Nah gitu. Jadi artinya melek dulu terhadap soal politik ini, soal demokrasi ini. Ikut-ikutlah di yang penting jangan termakan hoax. Saya kira gitu saja Mbak Vina. Jadi panjang tadi sudah disampaikan oleh yang lain. Oke, terima kasih Prof Asror. Monggo Pak Khairul Umam. Ya, Gus Dur itu sebetulnya mengajarkan kita bahwa politik itu penting ya. Di tengah-tengah cara pandang mainstream, cara pandang umum bahwa politik itu sudah sedemikian kotor, politik itu sudah sudah banyak kesalahan dan lain sebagainya. Tapi politik itu penting. Nah, jangan sampai generasi sekarang menganggap bahwa politik itu juga kotor dan harus ditinggalkan. Karena nggak ada dalam kehidupan kita bernegara itu tidak lepas dari politik. Bahkan Anda kencing pun itu juga tidak. Harga Anda buang air maksud saya ya. Harga Anda buang air itu ditentukan juga oleh politik. Ya. Nah, saya kira maka kalau kita abai terhadap politik, kalau kita apolitis, saya kira ya kita sesungguhnya mengabaikan satu instrumen yang penting untuk menentukan kehidupan kita ke depan.
maka ya belajarlah politik. Politik dalam arti yang sesungguhnya, yakni bagaimana instrumen itu digunakan untuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan keadilan, kemaslahatan dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak Vina yang bisa kita ambil dari Gus Dur. Karena Gus Dur dianggap kiai, ya seolah-olah kiai ini jauh dari politik. Enggak, kiai juga harus paham politik. Karena kalau kiai enggak paham politik, nanti bagaimana kehidupan ini akan menjadi lebih baik gitu ya. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul Umam. Itu tadi pemirsa, jadi perbincangan kita mengenai pemikiran politik dan demokrasi Gus Dur. Jadi kita sudah berjalan-jalan bagaimana pemerintahan Gus Dur, kita bahas sedikit, kemudian bagaimana istilah-istilah Bapak pluralisme dan juga humor ini bisa sangat melekat kepada Gus Dur. Dan juga tadi ada juga mengenai nilai-nilai yang masih relevan untuk kita ambil. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini, di kesempatan kali ini, kita bisa menerapkannya dan membuat kehidupan kita sekaligus kehidupan Indonesia, demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih narasumber untuk kesempatan kali ini, Pak Khairul Umam, Pak Yusran, dan juga Prof. Asrar. Oke. Nanti kita ketemu di kesempatan selanjutnya begitu Pak. Oke pemirsa, untuk talk show Haul Gus Dur kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di talk show edisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga tonton terus channel KK Media Official. Vina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.